Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, ini saya akan memperkenalkan bagaimana kecepatan putaran mesin dengan mengatur spindle-spindle yang ada di mesin bubut ini. Ya, ini mesin bubut ini yaitu mesin bubut jenis CN250D ya. Nah, untuk mesin bubut ini tabel-tabelnya seperti ini. Nah, nanti begitu melihat mesin bubut yang lain, jenis tabelnya atau jenis mesin bubut ini tabel-tabelnya ini berbeda-beda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tabel-tabel ini ya, tabel ini dengan yang di bawah ini, kemudian ada keterangan di sini. Nah, ini perlu diperhatikan sebelum mengoperasikan mesin bubut ya. Nah, ini ya spindle ya, ini spindle untuk mengatur kecepatan putaran mesin ya. Bisa dilihat di sini dari mesin bubut itu sendiri perlu diperhatikan, yaitu karakter dari mesin bubut ya, karena memang mesin bubut itu berbeda-beda karakternya. Seperti yang ini bisa kita perhatikan ya, dari spindle ini ada warna merah ya, titik warna merah ini untuk apa fungsinya? Kita bisa melihat dari tabel yang ini ya, tabel yang ini kita bisa perhatikan titik merah ini dengan tabel yang ada di sini. Kemudian spindle atau tuas ini kita bisa perhatikan dari tabel yang di sini. Untuk apa fungsinya? Untuk mengatur kecepatan putaran mesin bubut ya. Contoh misalnya ini posisinya mengarah ke sini ya, mengarah ke sini. Spindle tuas ini mengarah ke sini. Tinggal kita cari, perhatikan gambar di sini yang mana yang sama atau mirip dengan arah spindle ini. Nah, itu untuk mengatur kecepatan putaran mesinnya. Dan yang satunya lagi ini ya, yang ini spindle ini sama persis sama ini. Nah, kalau yang ini arah putaran mesin bubut ya. Ini arah putaran mesin bubut, yang ini kecepatannya. Kalau misalnya kita mau contohnya, nah, untuk memutar ini sambil kita gerakin cekam ya, cekamnya kita sambil gerakin cekamnya. Jadi kita misalnya mau bikin mengatur kecepatannya itu 170 ya, berarti ini plus. Nah, plusnya di mana? Plusnya ada di sini ya, plusnya ada di sini. Jadi sebelum kita menggunakan mesin bubut, itu baiknya kita perhatikan dulu ya, perhatikan dulu tabelnya fungsinya untuk apa. Contohnya ini pengaturan kecepatan putaran mesin, ini arah putaran, yang ini sayatan atau feeding, yang ini arah ini untuk mengatur lambat atau cepatnya putaran ya. Misalnya di sini di 170 berarti di sini ya plus. Kalau dia posisinya min berarti di 110. Contoh misalnya begini ya, ini arah sini, kita incing ya seperti ini, atau bisa langsung pakai tuas ini. Nah, ini putarannya berlawanan jalur jam ya, dengan kecepatan putar yaitu 170 dan 170. Kita akan mencoba menggerakkan penyayatan secara otomatis. Gimana caranya? Caranya kita setting dulu toolsnya ya, spindle ini, spindle putaran atau spindle putaran mesinnya ya, kita gerakkan ke arah 170 atau kecepatan putarnya itu 170 plus ya. Ini berarti plus ya, ini plus, kemudian arahnya bagaimana? Kita lihat di sini ya, gerakannya. Kita mau mengarahkan otomatis mana ke sini atau ke arah sebaliknya ya, gerakan penyayatan ke kiri atau ke kanan atau sebaliknya ya. Kita hidupkan mesinnya dengan cara tuas ya, sudah praktekkan sudah, itunya sudah kita cek ya.
kita kembalikan ke semula biar ini bisa digeser. Nah ini untuk pengaturan kecepatan putaran ya seperti itu contohnya. Jadi saya ulangi lagi, untuk mengatur kecepatan putaran kalian harus melihat tabel yang ada di mesin bubut. Ya misalnya jenisnya berbeda, ya lihatnya tabel yang ada di mesin itu. Kita akan melakukan pekerjaan bubut rata bertingkat ya. Bubut rata bertingkat ini ada bahan ya, ada bahan. Nah bahan ini sebelum dilakukan pembubutan ya baiknya diukur terlebih dahulu diameternya berapa ya, diukur ya, bisa dilihat diameternya 30 ya, diameter 30, kemudian ukur juga panjangnya ya, ukur juga panjangnya ya, ini panjangnya 101 ya, 101 mm. Nah jadi sebelum melakukan pekerjaan bubut itu sebaiknya tadi diukur dulu diameter dan panjang benda kerjanya. Kemudian kita melakukan rumus, membuat rumus atau menghitung rumus kecepatan putaran ya. Jadi tadi diameternya 30, kita hitung aja CS nya 21 karena nanti pahat yang digunakan yaitu pahat ASS ya. Kemudian berapa kecepatan putarannya ya, kita tinggal hitung 1000 CS atau 1000 dikali CS dibagi VR dikali D atau diameternya. Nah didapatkan 200 RPM. Nah nanti di tabel ini itu kita cari 200 RPM. Kalau misalnya hitungannya 200,14 itu kita cari yang pendekatan. Jadi pendekatannya berapa? Misalnya 214, berarti pendekatannya yang 200 saja. Kalau di sini nggak ada koma, cari yang pendekatannya aja. Ya, kita langsung untuk pemasangan benda kerjanya. Benda kerja kita cekam. Nah, karena tadi benda kerjanya itu 101 ya, kita bikin 100 ya, 100 mili. Nah untuk penjepitan benda kerja baiknya ini agak sedikit masuk benda kerjanya ya, seperti ini. Nah kemudian kita setting pahat. Setting pahat ini ya, ini kita center dengan center yang ada di kepala lepas. Nah ini kita bisa ganti ya, caranya ini kita ganti. Nah menggunakan senter putar ya, senter putar. Nah ini kita senter ya, bisa dilihat pahatnya ya, senter terhadap senter putarnya nih. Nah ini yang dinamakan senter. Nah gimana caranya kalau seandainya pahat itu terlalu rendah atau terlalu tinggi ya, maka kalau misalnya tinggi harus rendahin pahatnya. Kalau terlalu rendah berarti harus ditinggiin. Gimana caranya? Pakai plat ganjel ya. Nah di sini ada plat ganjel di bawah ini karena ini kurang tinggi ya, plat ganjel. Nah kalau ini udah center ya, tinggal melakukan pembubutan, tapi dengan cara tadi, karena CS nya tadi sudah ketemu ya, N nya ya untuk kecepatan putarannya, ini kita setting di ya, perhatikan di 200 ya, di 200. Ini arahnya yang merah ke sini ya, arah kiri arah kanan, ininya ke kiri. Kemudian yang titik merah ini kiri, sambil digerakkan. Nah, kita coba insing ya, ininya kita lihat min ya,
karena di 200 itu min bukannya plus, kita rubah ke min. Oke, kita bisa coba lakukan untuk power on-nya di sini. Nah, ingat posisi pahat, karena kita melakukan pembubutan passing ya, kita agak miringkan pahatnya. Kita sentuhkan dari titik tengahnya, dari tengah benda kerja. Nah, pembubutan passing sudah selesai. Kemudian kita lepas benda kerjanya. Lepas benda kerja. Ya, seperti ini ya. Ya, bisa dilihat seperti ini caranya. Kita pastikan kencang. Cukup. Nah, kemudian posisi pahat kita setting ulang lagi, setting lurus ya. Setting lurus. Nah, kemudian kita kasih titik awal dulu sini. Kita akan menentukan panjang penyayatan. Nah, panjang penyayatan caranya kita arahkan pahatnya di titik awal ya, titik awal penyayatan. Kemudian kita bisa lihat dari sini ya, dari eretan memanjang ini, di sini ada keterangan 0,1 mm per satu stripnya, atau bisa dikatakan satu strip dari ukuran di eretan ini, satu stripnya itu 0,1 mm ya, 0,1 mm. Misalnya 0 ke 61 ke satu strip ini berarti 0,1 mm. Nah, ini kita putar ke titik 0 ya. Ya, sejajar dengan garisnya ya. Garisnya sejajar ya, ini ya. Oke. Kita mau membobot panjang sepanjang 30 mm. Caranya dari titik 0 kita gerakan ke sini ya, kita gerakan ke arah kiri ya, dari 0 sampai 180, karena memang ininya 180 ya, 180 ya. Kita bisa lihat di sini dari 0 sampai 180. Nah, ini kalau hitungannya satu stripnya 0,1, kalau dari 0 kita putar 180 derajat ya, sampai 180, angka 180 ini berarti baru sepanjang 18 mili. Nah, karena kita mau membobotnya panjangnya 30 mili, maka ditambahkan 120 lagi ya, 120 ya. Nah, ini 120 ya. Coba kita cek ya, menggunakan sigmat ya. Nah, ini 100 maaf, ini 30 mili ya, bisa dilihat ya, ini 30 mili
Nah, 30 mili. Ya, 30 mili dari jarak pinggir benda kerja. Ini benda kerja hasil bubutan, yaitu poros bubut bertingkat ya. Ini hasilnya ya, pembubutan selesai. Kita lepas benda kerjanya ya, lepas. Nah, ini benda kerja hasil bubutan yang tadi kita laksanakan ya. Bubutnya seperti ini, bubut poros bertingkat ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.